Yuk kita lestarikan. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa adalah perekat yang menyatukan keragaman budaya, suku, dan bahasa daerah kita. Bayangkan Indonesia tanpa bahasa Indonesia, komunikasi antar pulau, antar suku, bahkan antar generasi akan menjadi sangat sulit. Sayangnya, dalam era globalisasi dan pengaruh bahasa asing yang kuat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin terkikis. Oleh karena itu, melestarikan bahasa Indonesia bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral kita bersama untuk menjaga kekayaan budaya dan identitas bangsa. Yuk kita mulai dari diri sendiri, karena bahasa Indonesia itu sangat penting loh. Nah, mengapa sih bahasa Indonesia itu penting? Jawabannya, karena bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa pengantar. Bahasa adalah simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam 1. Mempersatukan bangsa. Di dalam keragaman bahasa daerah yang begitu kaya, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi yang efektif antar warga. Tanpa bahasa Indonesia, kesulitan berkomunikasi akan menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia menunjang pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi dasar bagi pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas pendidikan tergantung pada penguasaan bahasa Indonesia yang baik, karena bahasa menjadi media utama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik akan meningkatkan daya saing individu dalam dunia kerja dan global. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan lugas dalam bahasa Indonesia merupakan aset berharga. Yang keempat, melestarikan budaya. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Banyak karya sastra, seni, dan budaya yang terdokumentasi dan diwariskan melalui bahasa Indonesia. Nah, gimana sih caranya? Berikut adalah beberapa cara mudah dalam membina bahasa Indonesia. Melestarikan bahasa Indonesia tidak harus dengan cara yang rumit loh. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana dan menyenangkan. Seperti yang pertama, yaitu membaca buku. Membaca buku, baik fiksi maupun non-fiksi, adalah cara efektif untuk memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman serta memahami struktur kalimat. Pilihlah buku-buku yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan membaca Anda. Jangan ragu untuk mencari kamus jika menemukan kata-kata yang tidak dikenal. Yang kedua, tulis diari atau jurnal. Menulis diari atau jurnal merupakan latihan penulisan yang baik. Ekspresikan pikiran dan perasaan Anda dengan bebas. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Dari kesalahan itulah kita belajar. Anda bisa mengevaluasi tulisan Anda sendiri atau meminta bantuan teman untuk memberikan masukan. Yang ketiga, ikut kursus atau workshop. Banyak kursus atau workshop bahasa Indonesia yang tersedia, baik secara daring maupun luring. Kursus ini akan membantu Anda mempelajari tata bahasa, meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara, serta memperluas kosakata. Pilihlah kursus yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan Anda. Yang keempat, yaitu aktif berpartisipasi dalam diskusi. Berpartisipasilah aktif dalam diskusi, baik secara langsung maupun secara daring. Diskusi akan melatih kemampuan berbicara dan berargumentasi dalam bahasa Indonesia. Perhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar dari narasumber dan peserta diskusi lainnya. Sekian adalah beberapa materi dari saya terkait dengan pembinaan bahasa Indonesia. Semoga
Materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.